Baik teman-teman, sudah bisa terdengar suara saya dengan jelas? Terdengar Pak? Terdengar ya? Terdengar Pak. Oke. Ya, baik ya, kita mulai ya. Udah ada 30 orang. Mungkin ada 1-2 orang yang belum masuk, belum hadir di Google Meet kali ini. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, untuk pertemuan kali ini ya, kita sebenarnya memasuki pertemuan kelima terkait dengan pengendalian erosi dan sedimentasi ya. Tapi mungkin sebelum ke sana, seperti yang sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, mungkin untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba sedikit mengamati, mungkin nanti mengerjakan ya, beberapa rumus-rumus perhitungan terkait perencanaan drainase. Jadi masih terkait dengan pertemuan sebelumnya terkait sistem drainase. Ya. Nah, mungkin sebelum itu saya cek dulu nih ketua kelasnya yang izin gak hadir siapa ya? Karena masih ada 2 orang. Masih ada sekitar 4 orang ya yang belum bergabung. Izin masuk Pak. Oh ya, silakan Fikri. Ada informasi nggak? Kelas A hanya Bayu aja sih Pak. Masih Bayu aja yang kemarin izin ya, masih belum ada yang lain. Ya. Atau mungkin masih dalam proses connect mungkin ya. Baik, kalau sudah tidak ada informasi atau dari kelasnya Alfi? Dari kelas B nggak ada yang izin sih Pak. Nggak ada ya? Iya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan ya. Nah, mungkin ada satu materi yang menarik ya, sebelum kita lanjut ke materi kelima sebenarnya. Cuman saya baru dapat info bahwa memang hari ini di pukul 13 ini ada kegiatan lain yang saya harus ikuti ya, dan ini sepertinya mendadak, yang kemarin nggak jadi. Jadi saya mohon izin mungkin sampai dengan jam 1 dulu ya untuk hari ini ya. Tapi saya akan menyampaikan sekilas materi yang akan diberikan ya terkait perhitungan atau perencanaan drainase perkotaan ya. Lanjutan yang kemarin perhitungannya. Nah, kemudian nanti teman-teman di sisa waktu yang sampai dengan pukul 2 itu saya harap masih tetap mengerjakan itu ya, atau menyimak materi yang ada di modul yang akan saya sampaikan nanti di Google Classroom ya. Setelah itu nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas sama-sama. Kita akan gabungkan dengan erosi, sedimentasi dan juga perencanaan drainase. Jadi saya akan coba gabungkan dengan itu. Ya. Tapi sebelum itu ada yang masih dipertanyakan nggak sebelum kita masuk ke perhitungan dari materi yang sebelumnya? Ada yang ingin didiskusikan nggak? Cukup ya sepertinya ya. Jadi nanti akan saya share satu modul yang bersumber dari Kementerian PUPR ya. Di mana di Kementerian PUPR ini saya akan coba buka share screen-nya. Ada satu modul yang saya kira sangat praktis ya untuk diikuti, yaitu tata cara penyusunan sistem drainase perkotaan ya. Nah, ini sangat detail tahapan-tahapannya, ketika memang mungkin ini bukan domainnya murni teman-teman teknik lingkungan ya, ini agak ke sipil ya, atau mungkin ke teknik sumber daya air. Tapi teman-teman teknik lingkungan juga minimal mengetahui sebenarnya ketika kita menyusun rencana atau membuat perencanaan drainase perkotaan itu seperti apa. Karena kemarin ada pertanyaan, kalau saya tidak salah itu pertanyaannya, ini sebenarnya apanya ketika apa yang salah ketika hujan dengan intensitas tertentu terjadi banjir, drainasenya atau daya serap tanahnya atau apanya. Nah, ini beberapa faktor ya yang nanti direncanakan dalam pembuatan drainase di perkotaan tersebut.
Apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu direncanakan? Salah satu yang utama itu ada tiga tahapan utama. Yang pertama itu perencanaan hidrologi, kemudian yang kedua perencanaan hidrolik, dan yang ketiga perencanaan strukturnya. Nah, itu yang ada nanti di modul yang akan saya sampaikan di classroom ya. Di classroom saya akan share. Teman-teman, saya mohon dibaca. Di situ ada halaman 67 ya, nanti di modul tersebut sampai dengan halaman yang terkait dengan perencanaan struktur ya. Dan saya minta nanti teman-teman mendiskusikan dan mengerjakan soal-soal yang saya sampaikan berikutnya ya. Jadi setelah saya sampaikan ini dipelajari, kemudian ada soal-soal yang teman-teman saya harapkan diselesaikan ya. Kemudian di pertemuan secara tatap muka nanti saya harapannya di UTS yang akan datang ya. Ini akan menjadi salah satu materi ujian tulisnya seperti itu ya. Selain tadi mungkin saya harapannya ada ujian lisan. Mungkin itu saya sedikit share screen ya untuk terkait lanjutan dari materi kemarin, drainase, sistem drainase, dan kita akan coba melihat seperti apa rumus-rumus perhitungan yang dilakukan ketika kita ingin melakukan perencanaan sistem drainase. Sebentar. Bisa terlihat nggak ya? Terlihat, Pak. Lihat ya. Oke. Nah, nanti modul ini ya, buku jilid 1C ini ya akan saya share di Google Classroom ya. Di sini kurang lebih isinya seperti ini. Ada pengertian, kemudian di bawahnya ada teknis perhitungan. Sebagai contoh ya, ketika kita sudah mempelajari tadi tahapan apa yang akan kita buat, yaitu sistem drainase di perkotaan, maka data dan informasi yang diperlukan sebagai berikut. Misalkan data klimatologi ya, apa saja, data hujan, data angin, kelembaban, temperatur, dan lain-lain yang terkait dengan kemeteorologian ya. Kemudian data kondisi aliran, baik itu debit sungai, laju sedimentasi, dan lain-lain. Beberapa data ini teman-teman perlukan, mungkin nanti teman-teman bergabung dengan tim konsultan ya, tidak akan sendiri mengerjakan karena bukan background dari seorang teknik lingkungan murni ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini murni teknik sipil ataupun teknik sumber daya air. Tapi teman-teman bisa paham, oh data ini memang diperlukan, seperti itu ya. Kemudian data sistem drainase yang existing, data peta, dan lain-lain. Kemudian pengukuran di sini juga ada diinformasikan apa yang harus diukur, pengukuran apa saja yang harus dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data primer di lapangan ya. Kemudian pengukuran itu nanti digabungkan dengan data-data existing yang sudah didapatkan tadi, ada data sekunder tadi. Di sini ada penggambaran, penyelidikan tanah, dan lain-lain. Nah, ini saya akan mulai kurang lebih seperti ini ya. Kriteria perencanaan hidrologi ini yang pertama. Terlihat jelas nggak atau terlalu kecil tulisannya di modul ini? Terlihat jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Mudah-mudahan teman-teman yang pakai laptop sih terlihat jelas, tapi yang mungkin pakai handphone ya atau smartphone mungkin agak kecil ya. Tapi it's okay karena akan saya share dan teman-teman bisa cek ini dari mulai halaman 67 jilid 1C terkait perencanaan drainase. Nah, ini mungkin beberapa hal yang harus diketahui oleh teman-teman ketika akan merancang sebuah sistem drainase. Kemarin disebutkan bahwa sistem drainase yang baik itu bisa mengcover ya kemungkinan potensi curah hujan yang tertinggi atau yang paling ekstrim. Tetapi ya, ketika kita mendesain sistem drainase dengan coverage yang tadi cukup luas ya, misalkan mengcover curah hujan maksimum atau ekstrim, maka itu akan berkorelasi dengan biaya atau cost yang diperlukan untuk penyiapan perencanaan, pembangunan, konstruksi, dan
evaluasi sistem drainase tersebut. Jadi kalau kita ngambil yang maksimum, otomatis nanti larinya atau korelasinya kepada cost atau biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan atau konstruksi drainase tersebut. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan oleh teman-teman. Ya. Jadi yang pertama, untuk kriteria perencanaan hidrologi. Jadi ada 3 ya, hidrologi, hidrolika, kemudian strukturnya itu sendiri. Untuk hidrologi apa yang dilakukan? Ya. Jadi untuk hidrologi kita juga menganalisis hujannya, karena kalau kita flashback ke pertemuan sebelumnya ya, ke pertemuan sebelumnya itu pada prinsipnya ketika curah hujannya cukup atau tidak melebihi kapasitas drainase, maka hampir dipastikan ada genangan mungkin, tapi tidak akan lama karena semuanya akan kembali ke saluran. Tapi yang terjadi ketika saluran drainasenya itu kurang dari kapasitas hujan yang ada, ya, intensitasnya misalkan 100, ternyata kapasitas saluran drainasenya hanya 50, maka hampir pasti yang 50 itu akan meluap keluar saluran, dan itu yang kita kenal dengan genangan atau banjir. Itu ya. Jadi yang pertama kita akan analisis hujannya dulu, kemudian yang sering kita pakai untuk menganalisis frekuensi terhadap curah hujan ini salah satunya adalah metode Gumbel ini ya. Jadi ada kala ulang 2 sampai 20 tahun dan seterusnya. Nah, ini dirumuskan kurang lebih frekuensi curah hujan yang terjadi itu bisa dirumuskan kurang lebih ini. XT sama dengan X ditambah K dikali X atau simpanan bakunya. Ini teman-teman bisa cek rumusannya di sini. Nanti ada contohnya di bawah. Kemudian yang kedua, dengan data dan informasi yang sudah dilakukan atau simulasi yang dilakukan, kita juga bisa merefer kepada standar SNI ya. Jadi kalau misalkan kita punya data N-nya berapa, maka kita bisa prediksi dalam 100 tahun itu kadar atau intensitas hujannya seperti apa. Nah, itu ada tabel yang sudah disiapkan di sini. Kemudian setelah hujan, kita juga akan menghitung debit banjir. Ya. Debit banjir itu debit rencana yang dihitung dengan metode, salah satunya metode rasional ya. Rumusnya mungkin sudah teman-teman paham ya. Saya nggak tahu di pertemuan atau di mata kuliah sebelumnya. Ada di sini debit puncak banjir ya, kemudian ada 0,007278 sebagai faktor konversi, kemudian C-nya itu koefisien runoff ya, I-nya intensitas hujan, dan A-nya ada luas area atau luas penampang area yang kita hitung. Kalau di kemarin kita kenal dengan das, ada subdas, maka luas subdasnya itu atau luas dasnya seperti apa. Nah, itu yang jadi perhitungan dalam menyusun debit rencana. Ya, seperti itu. Di sini juga nanti akan ada ini mungkin modified rational method. Jadi metode rasional yang dimodifikasi, di mana di sini ada faktor lain, koefisien tampungan. Bisa juga digunakan rumus. Rumus yang lain juga dituangkan dalam tabel ini ya, ketika koefisien limpasan atau C-nya itu bisa kita hitung atau tanpa melakukan perhitungan langsung di lapangan. Misalkan kita lihat dari kondisi daerah ya, ketika kondisi daerahnya misalnya daerah perkotaan, itu mungkin koefisien limpasannya itu sekitar 0,7 sampai 0,95 misalkan seperti itu. Kalau misalkan sifat permukaan tanahnya sebagian besar adalah misalkan aspal, maka koefisien pengalirannya adalah 0,7 dan seterusnya. Jadi ini bisa mempermudah sebenarnya tanpa harus melakukan perhitungan di lapangan. Kemudian secara singkat saja ya, kemudian waktu konsentrasi atau TC biasanya digunakan, yang sering digunakan adalah rumus Kirpitz ini. Ini rumusnya ya teman-teman. Saya nggak bisa ini ya, nggak ada. Oke, nah ini di sini ada keterangannya. TC itu apa, panjang L itu apa, S itu apa, dan seterusnya. Nah, setelah merencanakan atau melakukan perencanaan hidrologi ya,
yang kedua adalah melakukan perencanaan hidrolika. Apa itu? Yaitu yang terkait dengan bentuk atau form dari si saluran drainasenya. Apakah itu bentuknya trapesium, segi empat, lingkaran, atau segitiga. Ini juga akan mempengaruhi desain yang kita buat dalam sistem drainase tersebut. Ya. Jadi ini selain yang tadi hidrologi, yang kedua adalah hidrolika. Ada 4 jenis bentuk saluran drainase. Di antaranya adalah lingkaran, ya, dirumuskan cara perhitungannya. Kemudian yang selanjutnya ada trapesium, ini ya, dimana profil yang sering kita lihat di sistem drainase kita ya, terbuka. Kemudian ada juga yang bentuknya segitiga, yang juga bisa kita hitung perumusan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya setelah kita menentukan bentuk atau dimensi dari saluran itu, ya, maka kita yang terakhir adalah melakukan perhitungan atau perencanaan strukturnya. Ini mungkin sudah sangat detail ya, teman-teman bisa cek di sini. Tapi pada intinya, teman-teman, ketika kita melakukan perencanaan, teman-teman teknik lingkungan mungkin tidak secara langsung seperti yang tadi saya sampaikan melakukan perhitungan dan analisis, tapi teman-teman teknik lingkungan itu biasanya memberikan support data dan informasi yang terkait dengan misalkan jenis tanah, kualitas tanah, dan lain-lain yang mendukung proses perencanaan sistem drainase. Itu mungkin yang akan saya share di Google Classroom ya. Teman-teman bisa cek dari halaman 67 ya sampai dengan bagian terakhir di jilid 1C itu. Kemudian dari situ cara atau metode praktis yang dilakukan ya itu ada di bab 3-nya, itu di halaman 97. Ya, di situ tahapan-tahapan dari masing-masing yang 3 itu, mulai dari perencanaan hidrologi, perencanaan hidrolika, sampai dengan perencanaan struktur itu ada di bab 3-nya di halaman 97. Saya akan berikan referensi halamannya juga untuk teman-teman bisa mempelajari lebih jauh ya. Jadi tadi disebutkan rangkaian formula yang diperlukan. Kalau yang di bab 3-nya itu langsung kepada prakteknya seperti apa ya. Nah, itu ada di bab 3 ya. Kemudian dari situ sampai dengan halaman terakhir teman-teman bisa melihat, mempelajari tahapan-tahapan itu sehingga kita bisa minimal ya sebagai seorang sarjana teknik lingkungan bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh teman-teman di teknik sipil ataupun teknik sumber daya air ketika mereka merancang desain sistem drainase perkotaan gitu ya. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Kalau nggak ada, saya sedikit lagi gambarannya. Jangan berpikir ketika sistem drainase itu sudah ada ya. Kita berpikir misal ada satu subdas ya, jangan jauh-jauh, misalkan di subdas atau di das Citarum ya, itu ada beberapa subdas yang saat ini mungkin kondisinya masih istilahnya belum berpenghuni ya. Jadi di situ masih bentang alamnya masih berbentuk misalkan vegetasi tertutup dan lain-lain, dan mungkin belum ada penduduk misalkan di situ. Tapi kemudian misalkan direncanakan oleh pemerintah kota atau pemerintah provinsinya, di subdas itu misalkan akan dibangun sebuah kawasan perkotaan misalkan ya, rencana kawasan perkotaan. Maka yang dilakukan teman-teman salah satunya adalah mendesain ini sistem drainasenya. Itu dihitung dari mana? Yang tadi dari mulai perencanaan hidrologi, berapa curah hujan yang ada di situ. Datanya dari mana? Dari data sekunder yang sudah ada di Badan Meteorologi dan Geofisika, misalkan ya BMKG, BMG kalau sekarang ya.
Nah, itu kemudian data itu dituangkan dalam analisis hidrologi yang tadi. Tahapannya ada di modul yang tadi. Kemudian dari situ kita mau buat seperti apa kotanya. Katanya misalkan seperti ini. Maka kebutuhan drainasenya kapasitasnya sekian. Nah, dari situ baru teman-teman menentukan struktur dari drainasenya. Apakah tadi menggunakan atau berbentuk lingkaran, trapesium, saluran terbuka, berbentuk segitiga, dan lain-lain. Nah, itu gambaran yang mudah-mudahan ada di benak teman-teman ketika diminta untuk misalkan mendesain sistem drainase dari posisi nol, ya. Dari posisi ketika lahan itu misalkan belum ada sistem drainasenya sama sekali. Nah, itu teman-teman bisa menghitung, dan apa yang dilakukan oleh teknik lingkungan tadi lebih kepada informasi, membantu informasi, bahkan mungkin perhitungan secara aspek kelingkungannya saja, gitu ya. Mungkin itu. Saya kira itu teman-teman untuk yang perhitungannya. Saya akan share secepatnya mungkin setelah ini di Google Classroom. Silakan pelajari halaman 67 sampai dengan 106 di modul tersebut, ya, tahapan-tahapannya. Dan nanti di pertemuan berikutnya kita akan, kalaupun tidak akan praktek perhitungannya, maka saya akan memberikan soal, ya, di Google Classroom untuk sebagai bahan melatih atau penggunaan si formula yang tadi saya sampaikan, ya, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan nggak? Kalau nggak ada, tadi itu saya mohon izin mungkin untuk sampai jam 1 ini, karena ada hal lain yang agak mendadak tadi disampaikan. Mungkin saya harus meninggalkan kelas terlebih dahulu. Gitu. Gimana teman-teman? Ada yang disampaikan sebelum kita tutup pertemuan untuk siang ini? Tapi saya harapkan tetap sampai dengan waktu. Bapak, Oh iya, ya. Maaf, sebelumnya minggu kemarin saya lupa absen. Saya kira Bapak sudah absen, kan yang dipanggil-panggil itu gimana ya Pak? Oh iya, udah absen masuk. sendiri. Udah masuk. Oke. Makasih Pak. Oke, makasih Intan. Ya. Oke, ini sebenarnya kejadiannya agak hangat ya, di tengah mulainya musim penghujan. Teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya performance dari pengelolaan sumber daya air kita seperti apa. Walaupun memang ada faktor lain ya. Faktor lainnya apa? Faktor lainnya adalah kondisi curah hujan yang di beberapa tempat itu relatif ekstrim dan dengan durasi yang lumayan panjang. Nah, ini yang mungkin menyebabkan performance dari sistem pengelolaan sumber daya air kita itu yang seperti sekarang. Ada yang terjadi di daerah hulu, banjir bandang di beberapa tempat. Teman-teman bisa baca beritanya ya di lapangan. Kemudian ada yang memang banjir di perkotaan, ya. Dan banjir juga bahkan di daerah yang memang sebenarnya belum terlalu banyak terbangun, yang sebelumnya tidak mengalami kebanjiran dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan performance existing dari sistem pengelolaan sumber daya air kita. Harus kita akui bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan, banyak faktor memang. Kalau kemarin kita simpulkan ada 2 faktor secara umum, faktor alam maupun faktor manusia, maka kita bisa identifikasi apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya kejadian-kejadian misalkan banjir bandang maupun yang terkait dengan daya rusak airnya di daerah kita, gitu ya. Mungkin itu. Oke, ada yang disampaikan lagi? Kalau enggak, mungkin saya akhiri ya. Saya akan segera share materi modul yang tadi. Tolong dicatat, itu ada 4 modul, jilid 4 jilid 1A sampai dengan 1D ya di modul ini. Tapi fokus di halaman 67 sampai dengan 106, jilid 1C. Terkait dengan perencanaan sistem drainase perkotaan, ya. Mungkin teman-teman bisa mulai mempelajari itu. Bisa juga masuk kepada perhitungan-perhitungan contoh-contoh, mungkin sudah banyak. Nanti mungkin di hari besok ya saya akan kirimkan soal yang
menjadi tugas berikutnya, tugas 3 berarti ya, untuk dikerjakan teman-teman sebagai bahan latihan ya, untuk mengerjakan soal. Dan ini akan muncul nanti di ujian tengah semester yang mudah-mudahan bisa offline ya. Karena kalau online, ada yang di luar jauh banget nggak dari Karawang? Artinya mungkin di luar Jawa mungkin posisinya pada saat UTS itu sekitar akhir Oktober kalau saya nggak salah ya. Nanti mungkin ada pemberitahuan. Kadang yang posisinya di luar Jawa mungkin agak sulit jangkau. Nggak ada ya, saya kira ya. Kemarin sudah disampaikan bahwa posisinya mungkin sekitar Jawa Barat, mungkin ada juga di DKI Jakarta mungkin. Tapi pada umumnya nggak terlalu jauh dari Karawang ya. Kalau tidak ada, oke, berarti kita cukupkan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempelajari yang tadi saya sampaikan di waktu yang sampai dengan pukul 2 sekarang ini. Walaupun mungkin saya harus meninggalkan lebih dulu ya. Teman-teman bisa mulai melihat apa yang dilakukan, tahapan apa yang dilakukan dalam proses perencanaan sistem drainase perkotaan ya. Di situ lumayan clear dan praktis ya, sehingga harapannya bukan hanya nanti teoritis yang teman-teman dapatkan, juga bisa melihat praktik di lapangan seperti apa gitu ya. Seperti itu. Ketua atau koordinatornya kelas siapa, Fikri dan Alfi, sudah cukup clear ya. Silakan cek nanti di Google Classroom-nya, dan materi akan segera saya share sekarang. Cukup jelas ya, Alfi sama Fikri ya? Iya, Pak. Oke. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya, kita akan fokus kedua tadi, sistem pengendalian erosi dan sedimentasi, dilanjutkan dengan sistem irigasi, sebelum kita menuju UTS di akhir semester ya, kalau saya nggak salah. Sampai dengan ini. Oke ya, kalau tidak ada lagi, terima kasih. Mohon maaf, mungkin saya harus meninggalkan kelas terlebih dahulu. Ya, kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tapi akan di tengah-tengah itu silakan dikerjakan tugasnya, tugas 3 terkait tadi perhitungan-perhitungan perencanaan sistem drainase perkotaan. Saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.